Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Rizka Putri dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4 di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Baiklah, dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran yang dibimbing oleh Bapak Dr. Ramdan Wintersa MPD, saya akan mengambil judul buku yaitu Pembelajaran Berbasis Blended Learning. Bukunya seperti ini. Buku ini ditulis oleh Dr. Wasis Dedwi Yogo MPD. Buku ini dicetak pada bulan Mei tahun 2020. Di dalam buku ini terdapat 7 bab, di mana saya akan menerangkan salah satu bab yang ada di dalamnya, yaitu pada bab 3, yang menjelaskan tentang teori belajar dan pembelajaran, hasil belajar pemecahan masalah, yang terdapat pada halaman 15. Belajar dipandang sebagai perubahan tingkah laku, di mana perubahan tersebut muncul sebagai respon terhadap berbagai stimulus yang datang dari luar diri subjek. Yang kedua, belajar menurut teori kognitivisme. Teori belajar kognitif merupakan salah satu teori yang muncul sebagai reaksi terhadap kelemahan mendasar. Dalam teori behaviorisme yang lebih mementingkan perubahan perilaku yang tampak atau proses daripada hasil. Kemudian yang ketiga yaitu belajar menurut teori konstruktivisme. Menurut asalnya, teori konstruktivisme bukanlah teori pendidikan. Teori ini berasal dari disiplin filsafat, khususnya filsafat ilmu. Pada tataran filsafat, teori ini membahas mengenai bagaimana proses terbentuknya pengetahuan manusia. Menurut teori ini, pembentukan pengetahuan terjadi sebagai hasil konstruksi manusia atas realitas yang dihadapinya. Kemudian yang B, hasil belajar pengetahuan manusia. Yang pertama, representasi pengetahuan. Menurut teori pemrosesan informasi, bentuk informasi yang disimpan dalam memori manusia atau memori jangka panjang disebut representasi pengetahuan. Itu adalah menurut Jackney tahun 1985. Ada dua pandangan pokok tentang representasi pengetahuan di dalam jangka panjang, yaitu model dual kode dan model jaringan verbal. Pandangan model dual kode menyatakan bahwa bentuk informasi yang disimpan pada memori jangka panjang dalam bentuk visual dan verbal. Model ini menjelaskan dua sistem yang berdiri sendiri secara fungsional, meskipun saling berkaitan dalam mengolah dan menyimpan informasi. Kemudian pandangan model jaringan verbal tidak mempersoalkan pentingnya informasi bentuk visual dalam pengolahan informasi. Menurut pandangan ini, representasi pengetahuan dalam memori jangka panjang disimpan dalam bentuk verbal, karena representasi pengetahuan dalam bentuk visual merupakan susunan dari sendi-sendi verbal. Yang kedua, alur pemrosesan informasi. Model pemrosesan informasi terdiri atas 3 komponen, yaitu penyimpanan informasi, proses kognitif, dan metakognisi. Alur pemrosesan informasi pertama kali dimulai dari lingkungan berupa benda-benda, cahaya, suara, bau, dan sebagainya yang jumlahnya tidak terbatas diterima oleh reseptor yang terkait dengan sistem saraf. Yang ketiga, kapabilitas pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan suatu kapabilitas, yaitu suatu kemampuan yang diperoleh melalui belajar. Keterampilan intelektual
melalui simbol-simbol, misalnya bahasa, angka, gambar, dan sebagainya. Kemudian yang C, teori pembelajaran. Secara tradisional, pembelajaran itu meliputi mengajar, pembelajar, dan diskusi. Isi yang harus dipelajari telah termuat di dalam buku dan menjadi tanggung jawab pengajar untuk memasukkan isi buku teks tersebut kepada pembelajar. Pandangan tentang proses pembelajaran yang lebih baru ialah bahwa pembelajaran itu suatu proses yang sistematis untuk menyediakan sumber belajar agar terjadi proses belajar dan pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu disiplin yang menaruh perhatian pada upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki proses belajar. Sasaran utamanya adalah memperskripsikan strategi yang optimal untuk mendorong prakarsa dan memudahkan belajar. Yang pertama, kondisi pembelajaran. Kondisi pembelajaran didefinisikan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan metode tertentu untuk meningkatkan hasil belajar. Yang dimasukkan dalam klasifikasi variabel ini adalah pembelajaran, karakteristik di bidang studi kendala, dan karakteristik pembelajar. Tujuan pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan pernyataan umum tentang hasil pembelajaran yang diinginkan. Kemudian, tujuan khusus merupakan pernyataan khusus tentang hasil pembelajaran yang diinginkan. Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara-cara yang berbeda untuk mencapai hasil pembelajaran yang berbeda di bawah kondisi yang berbeda. Variabel metode pembelajaran diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu strategi pengorganisasian, strategi penyampaian, dan strategi pengelolaan. Strategi pengorganisasian merupakan pembelajaran metode untuk mengorganisasi di bidang studi yang telah dipilih untuk pembelajaran. Kemudian, strategi penyampaian merupakan komponen variabel metode untuk melaksanakan program pembelajaran. Yang terakhir, strategi pengelolaan merupakan komponen variabel metode yang berurusan dengan bagaimana menata interaksi antara pembelajar dengan variabel-variabel metode pembelajaran lainnya. Hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran didefinisikan sebagai semua efek yang dapat dijadikan sebagai indikator tentang nilai dari penggunaan suatu metode di bawah kondisi yang berbeda. Efisiensi pembelajaran, yaitu efisiensi pembelajaran diukur melalui rasio antara keefektifan dan jumlah waktu yang dipakai pembelajar dan atau jumlah biaya pembelajaran atau sumber belajar yang digunakan. Kemudian keefektifan pembelajaran, yaitu pengukuran keefektifan pembelajaran harus selalu dikaitkan dengan pencapaian tujuan pelajaran. Yang terakhir, daya tarik. Daya tarik merupakan pembelajaran diukur dengan mengamati kecenderungan pembelajar untuk tetap atau terus belajar. Daya tarik pembelajaran erat kaitannya dengan daya tarik bidang studi. Sekian video pembahasan saya tentang teori belajar dan